Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Bos Ducati kendalikan pikiran Marc Marquez demi ambisi juara dunia, incar rekor Valentino Rossi. Marc Marquez kian mantap menuju gelar juara dunia ke-9 di semua kelas MotoGP, dengan bantuan tak terduga dari dalam tubuh Ducati yang bukan hanya soal teknis, tetapi juga psikologis. Pembalap asal Cervera, Spanyol, itu kini seperti terlahir kembali di atas motor Desmosedici GP25 milik tim pabrikan Ducati. Setelah melalui masa-masa suram bersama Honda karena cedera dan performa motor yang stagnan, Marquez akhirnya menemukan pelabuhan baru yang menghidupkan kembali mentalitas juaranya. Namun, di balik kembalinya Marquez sebagai ancaman utama di lintasan, ada satu peran krusial yang jarang disorot, dukungan moral dan kendali psikologis dari tim Ducati, termasuk bos tim yang punya pendekatan unik terhadap sang juara dunia 8 kali itu. Ducati membantu saya mengendalikan diri saya sendiri dan insting saya, kata Marquez usai kemenangan meyakinkan di MotoGP Belanda 2 pekan lalu. Gaya balap saya selalu agresif. Kadang berhasil, kadang membawa bencana. Tapi sekarang, saya merasa bisa menahannya di momen yang tepat. Itu tidak datang dengan sendirinya. Ducati membantu saya melalui itu, tambahnya. Pernyataan tersebut menjadi pengakuan terbuka bahwa performa Marquez musim ini bukan hanya karena kecepatan motor Ducati yang superior. Ada pendekatan psikologis, komunikasi tim yang lebih baik, hingga saran-saran pribadi dari bos tim yang membuat Marquez merasa lebih manusiawi dan tidak semata-mata dikendalikan ego pembalap. Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, dikenal sebagai sosok yang keras dalam hal teknis, tetapi juga punya sentuhan emosional dalam mengelola pembalap. Bukan rahasia bahwa Dall'Igna memiliki visi jangka panjang dalam membawa Ducati kembali mendominasi MotoGP secara konsisten. Dengan merekrut Marc Marquez, banyak pihak awalnya menilai bahwa Ducati hanya mengejar hasil cepat. Namun, di balik layar, Dall'Igna dan jajaran teknis Ducati sebenarnya tengah membentuk kembali cara berpikir Marquez dalam balapan. Dia tidak dikendalikan seperti robot. Tapi kami mencoba membuatnya memahami bahwa ada cara lain untuk menang selain hanya dengan memaksa, ujar salah satu teknisi Ducati yang enggan disebut namanya, dikutip dari sumber internal Paddock. Efek dari pendekatan ini begitu terasa musim 2025. Marquez tampil konsisten, tidak hanya menang, tetapi juga menjaga performa tanpa terlalu sering terjatuh seperti di masa lalu. Ia bahkan menyebut bahwa kemenangan bukan lagi obsesi mutlak, melainkan hasil dari proses berpikir yang lebih matang. Saya akan mencoba mengambil 37 poin penuh di Jerman, tapi saya juga harus menerima jika ada yang lebih cepat dari saya. Itu pelajaran yang saya pahami sekarang, kata Marquez menjelang seri ke-11 MotoGP Jerman 2025. Pernyataan tersebut terasa janggal dari mulut seorang Marquez yang dulu terkenal angkuh dan nekat. Namun, justru inilah bukti bahwa Ducati telah berhasil mengendalikan pikiran sang pembalap, tanpa menghilangkan sifat kompetitifnya. Tentu saja, Marquez punya misi pribadi yang sangat jelas, menyamai, atau bahkan melampaui, rekor Valentino Rossi dalam hal jumlah gelar juara dunia. Saat ini, Marquez telah mengoleksi 8 gelar juara dunia, 6 diantaranya dari kelas MotoGP. Satu gelar lagi akan membuatnya sejajar dengan sang legenda asal Italia, yang punya total 9 gelar juara dunia, 7 diantaranya dari kelas utama. Dengan performa luar biasa di atas Ducati GP25 dan rekor dominasi di Sachsenring, di mana ia meraih 11 kemenangan beruntun dari 2010 hingga 2021, kans Marquez untuk menambah pundi-pundi poin sangat terbuka lebar. Di sirkuit seperti Sachsenring, saya selalu merasa punya kontrol lebih. Tapi kali ini berbeda. Saya tidak hanya cepat, saya juga merasa tenang. Itu yang membuat saya percaya diri, jelas Marquez. Yang lebih menarik, Marquez terlihat lebih menonjol dibandingkan para pembalap Ducati lainnya. Bahkan rekan setimnya Francesco Bagnaia yang 2 kali menjadi juara dunia MotoGP, 2022 dan 2023. Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46, tampak masih mencari-cari performa terbaik mereka, bahkan sulit bersaing untuk podium secara reguler.
Sementara Marquez tampak seperti sudah menyatu total dengan mesin Desmosedici, baik secara teknis maupun mental. Kehadiran Marquez di tim merah Ducati bukan hanya menambah kekuatan balap, tetapi juga membawa aura dominasi yang sempat hilang sejak era Casey Stoner. Kini, Marquez bukan hanya sekadar pembalap cepat, tapi seorang pembalap yang memahami batas diri, mampu mengontrol emosi, dan menyatu dengan filosofi tim. Bos Ducati telah memainkan peran besar dalam transformasi ini, dari balik layar. Mereka tidak hanya memberikan motor terbaik, tetapi juga ruang aman untuk Marquez menyeimbangkan hasrat dengan logika. Ini adalah Marquez versi baru, Marquez 2.0, yang siap membawa Ducati dan dirinya ke level sejarah baru. Jika musim ini berakhir dengan gelar juara dunia ke-9, maka itu bukan hanya kemenangan seorang pembalap, tetapi kemenangan dari proses panjang mengubah mentalitas dan pendekatan balap secara menyeluruh. Dan di balik semuanya, ada satu kekuatan besar yang mengendalikan, bukan hanya mesin Ducati, tetapi pikiran Marc Marquez itu sendiri, yang kini diarahkan oleh tangan dingin sang bos. Marc Marquez bidik kemenangan di Sachsenring 2025, siap bikin bangga bos Ducati Dalinya. Marc Marquez kembali menatap sirkuit favoritnya dengan semangat membara. Kini membela tim Ducati Lenovo, sang juara dunia 8 kali itu menargetkan kemenangan di MotoGP Sachsenring 2025, yang akan digelar akhir pekan ini. Ini bukan sekadar ambisi pribadi, melainkan sebuah misi untuk membanggakan General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya, yang mempercayakan proyek besar ini kepada Marquez sejak awal musim. Sachsenring selama ini dikenal sebagai rumah kedua bagi Marquez. Dengan 11 kemenangan berturut-turut di sirkuit ini sejak kelas 125cc hingga MotoGP, kecuali tahun-tahun dia absen karena cedera, Marquez nyaris tak pernah terkalahkan di trek berkarakter teknis dan berlawanan arah jarum jam ini. Namun, tahun ini ada yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia akan menunggangi Ducati Desmosedici GP25 di Sachsenring, bukan lagi motor Honda RC213V yang telah menemaninya selama lebih dari 1 dekade. Dalam konferensi pers jelang MotoGP Jerman, Marquez mengungkapkan antusiasmenya menghadapi balapan kali ini. Sachsenring selalu spesial buat saya. Ada ikatan emosional dengan sirkuit ini, karena saya tumbuh dan meraih banyak kemenangan di sini, ujarnya. Tapi kali ini tantangannya berbeda. Ini pertama kalinya saya ke Sachsenring bersama Ducati. Motornya sangat kuat, tapi karakteristiknya berbeda dibandingkan motor sebelumnya. Marquez memang mengalami adaptasi cukup cepat sejak bergabung dengan Ducati Lenovo awal tahun ini. Setelah musim 2024 yang impresif bersama tim satelit Gresini, Ducati resmi menggaetnya ke tim pabrikan. Bersanding dengan juara dunia bertahan Francesco Bagnaia, Marquez kini menjadi ujung tombak proyek ambisius Ducati untuk mempertahankan supremasi di MotoGP. Meski sempat mengalami pasang surut sepanjang paruh pertama musim 2025, performa Marquez menunjukkan tren positif. Salah satu sosok yang paling percaya pada kemampuan Marquez adalah Gigi Dalinya. Arsitek kesuksesan Ducati di era MotoGP modern ini menaruh harapan besar pada pebalap asal Cervera tersebut. Dalam wawancara dengan media Italia awal pekan ini, Dalinya menyatakan keyakinannya bahwa Sachsenring bisa menjadi titik balik dalam perburuan gelar. Marc adalah pembalap yang lahir untuk sirkuit teknikal seperti Sachsenring. Dia tahu setiap jengkal lintasan ini, tahu kapan harus agresif dan kapan harus sabar, kata Dalinya. Kami bekerja sangat keras untuk memberinya motor yang bisa tampil kompetitif di sini. Jika dia bisa menang di Sachsenring dengan Ducati, itu akan menjadi simbol kekuatan dan kesatuan tim kami. Dalinya juga menyebut kemenangan di Sachsenring akan menjadi pesan kuat kepada para rival, terutama pabrikan Jepang yang mulai bangkit serta KTM dan Aprilia yang makin konsisten. Ini bukan sekadar tentang kemenangan satu seri. Ini tentang menegaskan posisi kami sebagai yang terbaik. Meski Marquez difavoritkan, persaingan dipastikan akan sengit. Francesco Bagnaia, rekan setimnya, juga mengincar kemenangan untuk mempertahankan posisi di klasemen. Sementara itu, Bagnaia lebih memilih pendekatan diplomatis. Yang terpenting Ducati menang.
Tapi tentu saja, saya ingin jadi yang pertama menyentuh garis finish, ujar juara dunia 2 kali itu sambil tersenyum. Marquez sendiri menegaskan bahwa ia tak ingin terlena dengan status favorit. Saya tahu semua mata tertuju ke saya untuk Sachsenring. Tapi MotoGP sekarang jauh lebih kompetitif. Tidak ada kemenangan yang mudah, katanya. Ia juga menekankan pentingnya sesi latihan bebas dan setup motor yang tepat. Sachsenring mungkin sirkuit kecil, tapi sangat teknikal. Kita harus sempurna di setiap tikungan. Jika tidak, lawan akan langsung menghukum kesalahan kita. Saat ditanya apakah ia menargetkan juara dunia 2025, Marquez tersenyum dan menjawab diplomatis. Satu-satunya target saya sekarang adalah Sachsenring. 1 balapan dalam 1 waktu. Jika kami bisa kuat di sini, semuanya mungkin. Antusiasme fans Jerman terhadap kehadiran Marquez di Sachsenring tetap tinggi, meski MotoGP kini makin kompetitif dan terbuka. Tribun diprediksi penuh, terutama dengan kemungkinan pertarungan seru antar bintang Ducati. Ducati sendiri membawa tim teknis lengkap dan dukungan penuh untuk Marquez di MotoGP Jerman. Segala data dari musim-musim sebelumnya dipelajari kembali, kali ini dalam konteks motor baru. Dalinya disebut akan hadir langsung di garasi Ducati Lenovo sepanjang akhir pekan. Kami ingin menang. Mark ingin menang. Fans ingin dia menang. Kombinasi ini adalah motivasi terbaik, tutup dalinya. Dengan sejarah gemilang di Sachsenring dan ambisi besar dari Ducati, semua mata kini tertuju pada Marc Marquez. Akankah dia mampu mengulang dominasinya di tanah Jerman, kini dengan warna merah Ducati? Jawabannya akan terungkap di hari Minggu, dalam pertarungan yang dipastikan memikat seluruh pecinta MotoGP di dunia. Yuzuru Ishikawa ngotot bawa pulang Marc Marquez, Honda buka pintu lebar-lebar untuk sang legenda. Kabar yang berembus kian kencang tentang kemungkinan kembalinya Marc Marquez ke Honda mendapat konfirmasi tak langsung dari pucuk pimpinan Honda Racing Corporation, HRC, Yuzuru Ishikawa. Dalam sebuah wawancara terbaru, Ishikawa secara terbuka menyuarakan hasratnya untuk membawa pulang sang juara dunia 6 kali ke skuad sayap emas di MotoGP. Di Honda, kami selalu melakukannya dengan cara kami sendiri. Ada bagian-bagian dari metode tersebut yang telah teruji. Namun, kami juga sadar perlu beradaptasi dan belajar dari masa lalu. Kami tidak pernah menutup pintu bagi Marc, ujar Ishikawa, sembari menegaskan bahwa Honda tengah dalam proses transformasi besar. Pernyataan Ishikawa ini seolah menjadi sinyal kuat bahwa Honda serius ingin kembali membangun kejayaan mereka bersama pembalap yang menjadi ikon mereka selama 1 dekade terakhir. Marquez, yang saat ini memimpin klasemen sementara MotoGP dengan performa gemilang bersama tim pabrikan Ducati Lenovo, masih menjadi pusat perhatian padek dan publik. Marc Marquez pertama kali bergabung dengan Repsol Honda pada musim 2013. Kala itu, ia datang sebagai debutan namun langsung mengejutkan dunia dengan merebut gelar juara dunia di musim perdananya. Prestasi itu menjadi awal dari dominasi panjang sang pembalap asal Cervera, Spanyol. Selama 10 tahun memperkuat Honda, Marquez meraih total 6 gelar juara dunia kelas utama, 5 Triple Crown, sapuan gelar pembalap, tim, dan pabrikan, 59 kemenangan balapan, serta 101 podium. Ia bahkan diakui sebagai pembalap paling sukses dalam sejarah Honda, melewati rekor-rekor legenda terdahulu seperti Mick Doohan dan Dani Pedrosa. Namun, kejayaan itu mulai meredup ketika Honda terjerembab dalam krisis performa teknis pasca cedera parah yang dialami Marquez pada tahun 2020. Sejak saat itu, Honda gagal menghadirkan motor kompetitif, dan Marquez pun mengalami frustasi berkepanjangan hingga akhirnya memutuskan hengkang pada akhir musim 2023. Keputusan Marquez untuk meninggalkan Honda demi bergabung dengan tim satelit Ducati dianggap sebagai langkah berani sekaligus emosional. Namun, langkah tersebut terbukti tepat. Marquez berhasil menemukan kembali ritme dan langsung mendapat kursi di tim pabrikan Ducati. Ia kini memimpin klasemen kejuaraan dunia 2025 dan dianggap sebagai kandidat terkuat juara musim ini. Di sisi lain, Honda tak tinggal diam.
Menyadari perlunya perubahan besar-besaran, HRC mulai merekrut sumber daya manusia dari luar Jepang, termasuk teknisi-teknisi berpengalaman dari Eropa yang lebih adaptif dengan perkembangan teknologi MotoGP masa kini. Langkah besar diambil dengan merekrut Romano Albesiano, ex-direktur teknik Aprilia Racing, sebagai Technical Director HRC. Ini merupakan pertama kalinya jabatan strategis tersebut diisi oleh orang non-Jepang. Albesiano diyakini membawa pendekatan baru dan segar yang bisa membantu Honda keluar dari keterpurukan teknis mereka. Kami menyadari bahwa pendekatan tradisional tidak bisa terus kami andalkan. Untuk itu, kami membuka diri pada cara-cara baru. Perekrutan Romano adalah bagian dari strategi besar kami untuk kembali ke papan atas, kata Ishikawa. Dalam konteks perombakan besar tersebut, spekulasi soal kembalinya Marc Marquez ke Honda semakin menguat. Banyak pihak meyakini bahwa upaya Honda merekrut Albesiano dan mengubah struktur internal adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memikat kembali sang juara dunia. Ishikawa pun tidak menutup kemungkinan tersebut. Menurutnya, hubungan antara Honda dan Marquez tidak pernah benar-benar putus, meski telah berpisah secara profesional. Marc adalah bagian penting dari keluarga Honda. Kami tahu apa yang telah dia berikan untuk kami, dan kami juga tahu apa yang bisa kami berikan padanya ke depan. Jika waktunya tepat, kami ingin melihatnya kembali memakai warna oranye dan merah kebanggaan kami, kata Ishikawa, penuh harap. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari pihak Marquez, sejumlah sumber menyebutkan bahwa pembalap berusia 32 tahun itu belum memutuskan masa depannya pasca musim 2025. Kontraknya dengan Ducati masih berlanjut dengan klausul rahasia, dan ia diketahui belum menandatangani perpanjangan. Ini membuka celah bagi Honda untuk melakukan pendekatan secara intens. Dari sisi politik padek, kembalinya Marquez ke tim pabrikan Honda tentu akan memicu banyak reaksi. Ada tantangan dari sisi teknis, adaptasi terhadap motor baru, serta susunan tim yang sudah berubah total sejak kepergiannya. Namun, dengan statusnya sebagai legenda hidup, Marquez diyakini bisa dengan cepat menyesuaikan diri, terutama jika Honda mampu membuktikan bahwa mereka kini lebih siap secara teknis. Pabrikan Jepang itu pun disebut-sebut bersedia memberikan komitmen penuh, termasuk membangun motor sesuai gaya balap khas Marquez. Sebuah pendekatan yang sempat berhasil di masa lalu dan menjadi kunci dominasi Honda selama era 2010-an. Di tengah dinamika MotoGP yang terus berubah, kisah antara Marc Marquez dan Honda seolah belum mencapai akhir. Seperti romansa yang sempat terputus namun tak pernah benar-benar usai, keduanya kini berada di persimpangan jalan yang memungkinkan mereka kembali menyatu. Yuzuru Ishikawa dan jajaran manajemen Honda tahu bahwa untuk kembali ke puncak, mereka membutuhkan kombinasi tepat antara teknologi, sumber daya manusia, dan, yang tak kalah penting, ikon sejati yang bisa mengangkat moral tim. Dan dalam hal ini, tidak ada nama yang lebih tepat dari Marc Marquez. Apakah romansa Marquez dan Honda akan terulang? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal sudah pasti, sayap emas belum melupakan sang El Pistolero.